Mengenai asal-usul harta Qorun, terdapat beberapa riwayat, di antaranya berkah bekerja menjadi kepada Fir'aun, menemukan harta terpendam Nabi Yusuf alaihi salam, hingga setelah memohon didoakan Nabi Musa alaihi salam supaya menjadi kaya. Akan tetapi setelah menjadi kaya, Qorun justru menjadi congkak dan sombong. Tidak hanya itu, Qorun juga berbuat aniaya kepada kaum Nabi Musa alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang siapa Fir'aun, Qorun, dan Haman, dan kisahnya dengan Nabi Musa. Fir'aun dan Qorun merupakan raja dan pembesarnya yang menentang Nabi Musa alaihi salam. Sementara Qorun adalah kaum Nabi Musa alaihi salam yang membelot dan membantu Fir'aun setelah memiliki banyak harta kekayaan. Kisah ketiga orang tersebut dengan Nabi Musa alaihi salam berakhir dengan diturunkannya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk menyebarkan syariat kepada umatnya. Misi tersebut bukanlah perihal mudah bagi para nabi dan rasul. Pasalnya, kerap kali muncul orang-orang yang memiliki kekuasaan melawan dengan kekejaman. Nabi Musa alaihi salam menjadi salah satu nabi yang berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan seperti Fir'aun, Haman, dan Qorun. Ketiga orang ini diceritakan dalam Al-Quran berusaha menghancurkan Nabi Musa alaihi salam beserta para pengikutnya. Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Fir'aun, Haman, dan Qorun. Lalu mereka berkata, Musa itu seorang penyihir lagi pendusta. Quran Surat Al-Ghafir ayat 23-24. Fir'aun merupakan gelar kehormatan yang digunakan sebagai sinonim raja di kerajaan Mesir kuno sejak dinasti ke-18 pada tahun 1539 sampai 1292 sebelum Masehi. Afares Abdul Razak Al-Hafiz dalam buku Undercover Sejarah Lengkap Musuh Para Nabi 2012 menjelaskan bahwa Fir'aun yang hidup masa Nabi Musa alaihi salam adalah Ramses II pada tahun 1279 sampai 1212 sebelum Masehi, dan Maren Pitah tahun 1212 sampai 1202 sebelum Masehi. Terlepas dari Ramses II atau Maren Pitah, Fir'aun yang hidup masa Nabi Musa alaihi salam dikisahkan sebagai seorang kafir dan zalim. Fir'aun dalam pemerintahannya didampingi oleh Haman, pelayan atau pembesar yang menempati beberapa jabatan penting seperti menteri, penasehat, hingga pelaksana proyek pembangunan menara. Di sisi lain, Haman terus menasihati Fir'aun untuk menolak dakwah Nabi Musa alaihi salam. Kisah Fir'aun dan Haman telah dimulai bahkan sebelum Nabi Musa alaihi salam dilahirkan ke dunia. Pada suatu ketika, ahli nujum kerajaan melaporkan kepada Fir'aun bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak menghancurkannya. Fir'aun kemudian mengeluarkan perintah untuk membunuh semua anak laki-laki di kerajaan Mesir tanpa terkecuali. Hal ini termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 49, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut, yang artinya, ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian terdapat cobaan yang sangat besar dari Tuhanmu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 49.
Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa untuk menghanyutkan bayinya ke Sungai Nil. Bayi Musa justru kemudian ditemukan istri Fir'aun, Asiyah bin Muzahim. Keadaan inilah yang menyelamatkan Musa dari perintah pembunuhan bayi laki-laki di kerajaan Mesir. Kisah di atas baru salah satu dari perjalanan Nabi Musa alaihi salam menghadapi Fir'aun dan Haman. Pada akhir riwayatnya, Fir'aun dan Haman tenggelam di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa alaihi salam beserta para pengikutnya. Tenggelamnya Fir'aun dan pasukannya dikisahkan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 136 yang artinya, maka kami membalas mereka dengan siksaan yang lebih berat. Kami tenggelamkan mereka di laut karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami dan mereka adalah orang-orang yang lengah terhadapnya. Quran Surat Al-A'raf ayat 136. Siapa Qorun dan apa kisahnya dengan Nabi Musa? Qorun merupakan kaum Nabi Musa alaihi salam yang kemudian menjadi seorang pembangkang karena harta kekayaannya. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, pesan, kesan, dan keserasian Al-Quran pada tahun 2002 menjelaskan dengan mengutip pandangan Ibnu Ash'ur bahwa firman Allah Quran Surat Al-Qasas ayat 76 menyebut min qaumi Musa, termasuk kaum Musa, bukan min Bani Israel, termasuk kelompok Israel. Konteks lafal Al-Quran di atas menunjukkan adanya kedekatan hubungan khusus antara Nabi Musa alaihissalam dan Qorun seperti saudara. Kekayaan Qorun begitu banyak sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 76 yang artinya, sesungguhnya Qorun termasuk kaum Musa tetapi dia berlaku aniaya terhadap mereka. Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan, harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah, ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Quran Surat Al-Qasas ayat 76. Mengenai asal-usul harta Qorun, terdapat beberapa riwayat di antaranya berkah bekerja menjadi kepada Fir'aun, menemukan harta terpendam Nabi Yusuf alaihissalam hingga setelah memohon didoakan Nabi Musa alaihissalam supaya menjadi kaya. Akan tetapi setelah menjadi kaya, Qorun justru menjadi congkak dan sombong. Tidak hanya itu, Qorun juga berbuat aniaya kepada kaum Nabi Musa alaihissalam. Salah satu bukti kesombongan Qorun termuat dalam surah Al-Qasas ayat 78 yang artinya, dia, Qorun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidaklah dia tahu bahwa sesungguhnya Allah telah membinasakan generasi sebelumnya yang lebih kuat daripada dan lebih banyak mengumpulkan harta. Orang-orang yang durhaka itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Quran Surat Al-Qasas ayat 78. Pada akhir hidupnya, Qorun beserta seluruh hartanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam tanah. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi menyampaikan riwayat pendapat Muqatil bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam menyuruh bumi untuk menelannya Qorun, maka bumi lalu menenggelamkannya beserta seluruh harta bendanya. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.